wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Zinan Azhara. Perkenalkan, nama saya Nisa Wenisi. Perkenalkan, nama saya Nofrian Saputra. Perkenalkan, nama saya Putri Wijaningrum. Nama saya Rangga Sumudin. Kami akan membacakan materi yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah 1. Bernapas atau respirasi. Bernapas atau respirasi adalah proses menghirup oksigen atau O2 yang ada di lingkungan dan menghembuskan gas buangan berupa karbon dioksida atau CO2. Manusia bernapas karena membutuhkan oksigen untuk membakar zat makanan dan mengubahnya menjadi energi. Berikut sistem pernapasan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sistem pernapasan pada manusia: 1. Hidung, 2. Laring, 3. laring, 4. trakea, 5. bronkus, 6. bronkiolus, dan 7. alveolus. Sistem pernapasan pada hewan: 1. paru-paru, 2. kulit, 3. insang, 4. trakea. Sistem pernapasan pada tumbuhan: 1. stomata, 2. lentisel, 3. rambut akar. Yang kedua ada memerlukan makanan atau nutrisi. Makhluk hidup memerlukan makanan sebagai input nutrisi yang diperlukan tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi, meregenerasi sel-sel tubuh, memelihara jaringan, dan mempertahankan diri dari berbagai penyakit. Secara garis besar, makanan atau nutrisi dikelompokkan menjadi makronutrien dan mikronutrien. Nutrisi makronutrien yaitu nutrisi yang diperlukan dalam jumlah banyak. Contohnya adalah 1. karbohidrat, yaitu nutrisi yang merupakan sumber tenaga utama. 2. protein, yaitu nutrisi yang berfungsi sebagai zat pembangun dan struktural. 3. lemak, yaitu nutrisi yang berfungsi melarutkan vitamin A, D, E, dan K, menjaga fungsi hormon, serta menjaga keseimbangan gula darah. Nutrisi mikronutrien yaitu nutrisi yang diperlukan dalam jumlah sedikit. 1. vitamin yaitu zat organik yang umumnya tidak dapat dihasilkan oleh tubuh sehingga harus didapatkan dari makanan yang dikonsumsi. 2. mineral merupakan mikronutrien yang sama pentingnya dengan vitamin. Lalu yang ketiga yaitu bergerak. Semua makhluk hidup bergerak meskipun tidak harus berpindah tempat. Gerak dibedakan menjadi 2, yaitu A. gerak aktif, yaitu gerak yang terjadi karena otot-otot diperintahkan untuk bergerak. B. gerak pasif, yaitu gerak yang terjadi karena respon terhadap rangsangan umumnya terjadi pada tumbuhan. Adapun gerak pada tumbuhan yaitu 1. gerak endonom, 2. gerak higroskopis, 3. gerak esionom. Lalu yang keempat ada peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah kecenderungan makhluk hidup menanggapi rangsang dari luar berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan rangsangan lainnya. Sebagai contoh, ketika Anda mencium bau asam dari buah-buahan, seketika air liur akan keluar. Contoh tersebut merupakan salah satu respon terhadap rangsangan berupa bau. Contoh lainnya adalah tumbuhan putri malu yang mengunjukkan daunnya ketika disentuh. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan pun mampu merespon rangsangan dari luar. Lalu 5. tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami proses tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, misalnya panjang, massa, dan volume. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dan bersifat irreversibel, tidak dapat kembali seperti semula. Sementara itu, perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan hanya dapat diukur secara kualitatif. 6. berkembang biak. Semua makhluk hidup memiliki naluri untuk menghasilkan keturunan dan dengan tujuan menjaga kelestarian spesiesnya. Berikut cara perkembangbiakan yang dilakukan hewan dan tumbuhan. A. Cara perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 3, yaitu beranak, vivipar, bertelur, ovipar, dan 3. bertelur dan beranak, ovovivipar. B. Cara perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. kawin generatif, 2. tak kawin vegetatif. Lalu yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup memerlukan proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam proses tersebut akan terbentuk zat sisa yang harus dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa atau ekskresi. Lalu yang kedelapan, beradaptasi. Makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan atau tindakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, antara lain sebagai berikut. A. Adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk dan struktur tubuh luar terhadap
lingkungan untuk bertahan hidup di habitatnya. B. Adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh untuk mempertahankan homeostatis terhadap lingkungan guna membantu proses metabolisme. Yang C. Adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian bentuk perilaku makhluk hidup terhadap lingkungan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.